suatu cerita yang dipisahkan dari seorang syekh, cerita tentang seorang syekh Abi Mansur Al-Maturidi. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ukhra ay hadihi hikayatun utawi kikilah cerita ukhra kang meneh. Lamma qarubat ing dalem sumangsane wis par apa wafatu Ustadi Abi Mansurin, gurune Syekh Abi Mansur Al-Maturidi kang bangsa Maturidi. Rahimahu muga-muga melasi wing Ustad sapa Allah Gusti Allah taala halimuhu sapa Allah. Ketika guru dari Syekh Abi Mansur itu hendak wafat, beliau sempat berpesan kepada Syekh Abi Mansur seperti ini. Wa kana lan ono sapa syekh utawa ustad mau yauma idzin ing dalem sumangsane kurban mau iku ibnu samanina umur 80 apane sanatan taune 80 tahun gurunya. Famaridun uli gerah sapa asy-syekh syekh fa amaro nuli perintah sapa syekh Aba Mansurin ing Abi Mansur oleh perintah ayat luba ing yento amri sopo Abi Mansur abdan ing budak bimithlihi kelawan sepadane syekh kode apane sinan umure pada saat kondisi sakit ya, gurunya Syekh Abi Mansur tadi, beliau berpesan kepada Syekh Abi Mansur untuk mencarikan satu budak saja yang umurnya sama dengan beliau. Jadi podo-podo umur 80 tahun. Boleh no? Budak sing umur 80 tahun. Kata gurunya berpesan seperti itu. Wa yashtariyahu lan nuku sapa Abi Mansur bu ing abad. Wa yu'tiquhu lan merdekaake sapa Abi Mansur hu ing abad anhu ali dadi gandine syekh. Jadi kata syekh tadi dawuhnya cari satu budak yang umurnya sama dengan beliau yakni 80 tahun, setelah itu dibeli lalu dimerdekakan. Ya itu memang udah tradisi sebelum Islam, jauh sebelum Islam, bahkan setelah Islam datang, setelah ada Kanjeng Nabi itu perbudakan masih ada. Jadi memang dibiarkan sejenak perbudakan gitu, istilah itu. Jadi cara merdekaannya ya dibeli, setelah itu merdeka. Setelah itu fatolaba nuli nyupri sopo Abi Mansurin Syekh Abi Mansur. Akhirnya mencari-cari ceritanya, mencari-cari ke seluruh arah, mencari budak yang umurnya 80 tahun. Coba bayangkan 80 tahun kok jadi budak. Yang enggak jadi budak saja sudah di rumah terus kan, sudah nggak bisa apa-apa ibaratnya pakai tongkat jalannya. Ini mau mencari budak yang umurnya 80 tahun, susahan. Fama wajada mongko ora nemu sapa Abi Mansur mithla hadzal abdi ing sepadane iki kilah budak, enggak ketemu. Padahal sudah cari kemana-mana itu enggak ketemu yang umurnya 80 tahun. Yang ada yang masih muda-muda kayak gitu. Ya, karena perbudakan itu kan milkul yamin, sama seperti benda, sama seperti kepemilikan milik kita sendiri gitu. Jadi mau kerja digiat nih, yo seperti itulah, seperti barang saja. Lo kan sudah 80 tahun mau diapakan kan? Dia sudah nggak bisa apa-apa, suruh kerja itu sudah kuat. Makanya nggak ditemukan, umur 80 tahun itu nggak ditemukan. Fakulu nuli podo ucap sopon nas. Di sekitar itu masyarakatnya berkata kepada Syekh Abi Mansur tadi, kaifa hale koyo opo tajidu nemu panjenengan abdan ing kaulo
ibna samanina ing umur 80 apane sanatan taune. Wa huwa hale utawi abad iku yapko isi tetep sapa abad ala riki ngatasi sifat dadi budak. Walam yuktak lan ora den mereka ake sapa abad. Dan bagaimana mungkin mau menemukan budak yang umurnya 80 tahun? Ya. Posisinya, statusnya masih jadi budak, belum dimerdekakan, ya nggak ada ceritanya. Itu loh. Jadi ya memang secara spontan kalau 80 tahun ini sudah tidak dianggap, bukan nulis ketuaan. Mau diambil kemanfaatan apanya? Kan baratnya sudah 80 tahun sudah tidak bisa bekerja, sudah ketuaan lah. Setelah itu sebenarnya ini salah satu cara dari gurunya Abi Mansur tadi sebenarnya. Nanti rujukannya kaitannya dengan merayu Allah itu tadi. Jadi disamakan seperti ini. Sudah 80 tahun sudah merdeka, tidak dianggap budak lagi, tidak ditemukan, jadi dicari-cari kemanapun nggak ditemukan. Setelah itu Faraja'an li bali sapa Abi Mansurin, Syekh Abi Mansur rahimahullah ta'ala, bali ila ustadzihi marang gurune Syekh Abi Mansur. Udah, setelah dicari-cari gak ketemu dan memang gak ada, kemudian Syekh Abi Mansur kembali kepada gurunya tadi. Setelah kembali laporan, fa akhbaruhu li awe kabar sapa Syekh Abi Mansur hu ing Syekh an maqalatin nasi saking dawe para manusia. Diceritakan, guru gak ada, saya sudah mencari kemana-mana, budak yang umur 80 tahun itu gak ada, ketuaan. Ya memang sudah gak ada, budak umur segitu gak ada. Jadi diterangkan, orang-orang tuh bilangnya seperti itu. Falamma sami'a maka dalam semangsa yang midanget sopa ustadu guru hadhil maqalata iki pengucap. Nah, jadi setelah mendengar cerita dari Syekh Abi Mansur tadi, wadu'an nyelehake sopa ustad atau syekh roksahu ing ustakone syekh alat turobi ingatase tanah di lantai. Jadi sujud, langsung sujud kepada Allah. Wa najalan munajat sapa syekh rabbahu ing pangerane syekh. Seketika itu langsung sujud pada Allah. Ini proses meraihnya seperti ini. Wa qala lan dawuh sapa syekh ilahi du pangeran ingsun. Innal makhluqa taman seluruhne makhluk iku layah tamilu orang nanggung sapa makhluk karomahu ing karomai makhluk idza balagha ing dalem nalikane tumeka sapa abduhu kaulone makhluk samanina ing umur 80 apane sanatan taune di ayam kok lawan nyeto isi tetep sapa abad ala riki ing atase sifat dari budak bal yu'tikohu balik merdekaake sopo makhluk hu ing abad. Ya Allah, kita Syekh tadi bermunajat sama Allah. Sungguhnya tidak ada hamba atau budak yang umur 80 tahun posisinya belum merdeka, masih jadi budak. Itu enggak ada ya Allah. Jadi sudah dimerdekakan umur segitu. Poinnya di sini, fa'anna moko utawi ingsun iku balagtu tumeka sapa ingsun samanina ing umur 80 apane sanatan taune, sedangkan aku pun itu umur 80 tahun. Fa kaifa hale koyo apa iku la tekuni ora merdekaake panjenengan, ora merdekaake tuan ning ingsun minan nari saking neraka. Loh, kalau budak saja umur 80 tahun itu sudah otomatis dimerdekakan.
Bagaimana dengan kondisi saya ya Allah? Maksud toh aku wis 80 tahun diumbar, tidak dimerdekakan dari neraka. Kan mestinya dimerdekakan tuh, mesti lo mau budak dimerdekakan, ya kan? Nah gitu. Jadi di situ wa anta lantai panjenengan iku karimun zat kang loman jawadun zat banget lomane, azimun zat kang agung, ghafurun zat kang ngapura, syakurun zat kang akeh nerimo syukur. Jadi rayuannya rangkap berapa itu ya? Pertama dikisahkan seperti itu dulu, terus munajat sama Allah, terus dikaitkan dengan kisahnya beliau itu, Syekh kan. Orang zaman dulu memang seperti itu. Kisah-kisah merayu Allah sebelum meninggal itu sudah banyak sekali, ulama-ulama besar itu ya, banyak sekali. Karena mikirnya ya hanya satu, mikirnya itu ya cuma pengen ketemu Allah, jadi ya hanya fokus di situ, poinnya di situ. Beda dengan manusia zaman sekarang, kalau mau meninggal malah bingung sendiri kan, mikirnya kemana-mana. Aku tinggal nih warisan dulu, atau aku sebagian warisan dulu, malah bingung. Nah, ini enggak. Jadi kalau seandainya budak itu kok sudah umur 80 tahun itu dimerdekakan, masuk toh aku 80 tahun enggak dimerdekakan dari api neraka. Kan sedangkan posisiku ini merdeka, bukan budak. Membudak saja dimerdekakan, apalagi saya ya Allah. Kau adalah zat yang maha mulia, maha agung, dan seterusnya. Itu ya salah satu cara kita agar diijabah oleh Allah, meminta kepada Allah, itu ya salah satunya seperti ini, dirayu Allah, dipuji dan seterusnya. Itu ya tingkatannya seperti itu caranya. Lalu Allah bagaimana mendengar aduan dari gurunya Ustaz Syekh Abi Mansur tadi? Fa'ataqahu, nuli merdekaake hu ing Syekh sapa Allahu Gusti Allah taala halaluhu sapa Allah bi husni munajatihi, kelawan baguse munajate Syekh. Jangankan Syekh yang orang alim, gurunya Abi Mansur itu orang yang alim. Lewong kemarin diterangkan itu juga kan kisahnya orang yang ahli maksiat saja Allah kalau menghendaki ya bisa mengampuninya kan, apalagi orang yang alim. Jadi tidak ada istilah, tidak ada celah bagi kita untuk berputus asa kepada Allah. Jangan kita terus menganggap terlalu banyak dosa, kira-kira nanti angan-anganku yang neraka, ya nggak bisa. Wong yang menentukan itu bukan kita, atau kitanya yang terlalu pede. Ibadahku semua aku sholat ya seragam, jamaah ya sakeh itu cuma bolong jamaah ya siji tok. Terlalu pede, bosonya terus, boso sunnahnya penuh, boso wajibnya meneh. Misalnya mesti mlebu suwarga. Sopo sing iso ngalahni ibadah. Nah itu kan jadinya jauh. Jadi kita malah memvonis diri kita sendiri. Harusnya ya kalau ibadah yaitu faktornya lillahi ta'ala, ngaji ya lillahi ta'ala. Sudah gitu saja, nggak usah faktor kemana-mana, nggak usah mengharap apa-apa, lillahi ta'ala gitu saja. Urusan nanti akhirnya itu bagaimana ya sudah diurus oleh Allah. Yang penting kita ngaji, niat ngaji.